balik di sini. Kalau biasanya saya berdiri di sini sebagai a happy single female, kalau sekarang jadi a very happy married woman. Oke, karena waktunya terbatas, saya nggak akan lama-lama. Tapi pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah seberapa banyak dari kita di sini yang sudah baca buku Kemenangan Akhir dari satu chapter ke chapter berikutnya sampai selesai. Saya mau lihat berapa banyak. Satu, angkat tangannya tinggi-tinggi supaya kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ada 6. Kayaknya itu kurang dari 5% dari yang hadir di sini. Nah, saya selesai baca buku Kemenangan Akhir atau Great Controversy tepat pada saat saya tiba di Jakarta. Jadi itu hari Jumat lalu, September 7 September. Nah, saya di sini bukan mau membanggakan, oh ya saya sudah selesai baca buku Great Controversy Kemenangan Akhir. Jadi saudara-saudara juga harus baca seperti saya, tidak. Tapi saya ingin share bagaimana tantangan-tantangan dan kesusahan-kesusahan yang saya alami pada saat saya mencoba untuk menyelesaikan pembacaan buku dari Great Controversy, karena memang nggak mudah gitu. Tapi ada faktanya atau kenyataannya saat ini adalah ada misconception yang menyatakan bahwa buku itu terlalu berat, ya kan? Kayaknya kelas berat punya. Benar nggak? Pernah dengar nggak seperti itu? Kalau buku Kemenangan Akhir atau Great Controversy kelas berat, rumit, sukar, sehingga ya bacanya nanti-nanti aja. Kita baca yang gampang-gampang dulu, kayak Step to Christ, apa? Kebahagiaan Sejati, ya kan? Jadi kita coba baca yang light dulu, tapi itu penting. Saya bukan yang menyatakan bahwa Kebahagiaan Sejati itu tidak penting, itu sama pentingnya. Tapi buku Great Controversy atau Kemenangan Akhir ini bukanlah buku yang harus kita hindari atau tunda-tunda. Sebenarnya apabila ada pemikiran-pemikiran yang menyatakan bahwa buku ini sukar, rumit, kelas berat dan sebagainya, itu adalah yang ingin ditanamkan oleh setan dalam pikiran kita. Gitu. Jadi setan selalu bilang, oke, jangan baca dulu bukunya karena bukunya rumit, atau jangan baca dulu karena kita masih punya waktu. Jadi bisa baca minggu depan, bulan depan, tahun depan, kalau akhirnya kita baca. Kalau kita terus-terus menunda, karena hal itu yang saya alami. Saya coba baca sampai 3 kali. Pertama nggak selesai, kedua nggak selesai. Akhirnya pada saat yang ketiga kali baru saya, puji Tuhan, berhasil menyelesaikan buku itu, which is baru minggu lalu. Setelah selesai membaca buku itu, maka ada yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara di sini, yaitu pertama, saya tidak merasa buku itu berat, kelas berat, atau susah, atau rumit. Tapi dalam buku itu banyak sekali kebenaran-kebenaran yang sangat penting, yang harus kita perhatikan, yang harus kita fokus pada saat bacanya. Dan biasanya karena kita susah fokus, ya kan, karena kita memiliki pekerjaan, atau mungkin pada saat lagi baca nanti ada bunyi telepon, bunyi SMS, harus siapin ini, harus siapin itu dan sebagainya. Akhirnya membuat pembacaan buku ini seolah-olah menjadi kelas berat atau susah, karena kita benar-benar perlu fokus pada saat membaca ini. Yaitu di situ dinyatakan apa yang akan terjadi, kebenaran-kebenaran penting yang akan terjadi pada saat kita hidup di akhir zaman ini. Itu yang membuat seolah-olah menjadi berat. Karena kita perlu pay attention atau fokus. Kemudian yang kedua yang membuat buku ini seolah-olah berat untuk dibaca, karena buku ini mengajak kita untuk melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah merasa nyaman, tadi pendeta Walean mengatakan, mana nggak ada siksaan nih, kayaknya kita semua hidup udah nyaman, aman, tentram semua, ya kan? Umumnya untuk melakukan perubahan-perubahan itu susah. Nah, buku ini mengajak kita untuk melakukan perubahan mengenai gaya hidup kita, cara prioritas-prioritas kita, hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan Allah. Di dalam buku ini saya mendapat salah satu yang ingin saya share dalam buku ini, yaitu kita ini hidup dalam periode yang dikatakan investigative judgment, atau bahasa Indonesianya di sini saya mendapat dikatakan kita hidup dalam zaman pengadilan pemeriksaan. Dan di situ dikatakan di chapter pengadilan pemeriksaan itu, ini yang ingin saya saudara-saudara dapat perhatikan, dikatakan bahwa
Setiap perbuatan manusia diperiksa kembali di hadapan Allah dan didaftarkan sebagai kesetiaan dan ketidaksetiaan. Jadi apapun yang kita lakukan saat ini semua sedang diperhatikan, dicatat semuanya oleh malaikat. Dikatakan di samping setiap nama di dalam kitab-kitab di surga dimasukkan dengan tepat sekali setiap perkataan yang salah, setiap tindakan yang mementingkan diri sendiri, setiap tugas yang tidak diselesaikan, dan setiap dosa yang tersembunyi serta setiap kepura-puraan. Amaran surgawi dan teguran-teguran yang diremehkan, waktu-waktu yang disia-siakan, kesempatan-kesempatan yang tidak dikembangkan, pengaruh yang digunakan untuk kebaikan atau untuk kejahatan dengan akibat-akibat yang luas, semuanya dicatat oleh malaikat pencatat. Jadi pada saat kita membaca buku ini kita mengetahui, wow, kita sekarang ini hidup di mana setiap perkataan, setiap pikiran, setiap perbuatan kita dicatat. Mau nggak mau ini akan mengajak kita untuk apa? Melakukan perubahan. Dan ini yang bikin seolah-olah buku ini sulit, gitu. Karena apakah kita bersedia untuk berubah? Setelah saya baca buku ini juga saya merasa bahwa buku ini tidak sulit, tapi setan akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari kita tidak membaca buku ini atau menunda-nunda membaca buku Great Controversy. Kenapa? Karena dalam buku ini akan dinyatakan tipuan-tipuan apa yang akan setan gunakan pada akhir zaman. Jadi kita akan mengetahui apa instrumen-instrumen, alat-alat yang akan setan gunakan untuk menyerang kita pada akhir zaman. Oleh karena itu dia tidak akan ingin supaya kita baca buku ini. Saudara-saudara tahu Ellen White pada saat dia menulis buku ini, serangan setan terhebat di alam. Dan saat Tuhan memberikan penglihatan kepada Ellen White, di situ dikatakan, di situ dia melihat bahwa setan menggunakan seluruh tenaganya dan pasukannya untuk menyerang Ellen White sehingga ia gagal menulis buku ini. Tapi dengan pertolongan Tuhan, ia dapat menyelesaikan buku Kemenangan Akhir. Jadi yang ingin setan lakukan saat ini adalah membuat kita menunda-nunda sehingga seolah-olah, maksudnya gini, yang ingin setan lakukan pada kita saat ini adalah menunda-nunda karena ia ingin menanamkan dalam pikiran kita bahwa saat ini kita masih memiliki banyak waktu. Tapi sebenarnya sudah tidak ada waktu lagi. Yang ada hanya saat ini, kita harus melakukannya saat ini. Saya sering dengar kalau dulu waktu 30 tahun lalu kayak pendeta-pendeta suka berbicara bahwa okay, no more time, waktunya sudah tidak ada, waktunya sudah dekat. Dan saya pikir kalau ingat-ingat sekarang kayaknya iya udah 30 tahun lalu tapi saya masih sehat-sehat juga gitu, masih nggak kenapa-napa. Jadi apa maksudnya tidak ada waktu lagi? Tapi akhirnya saya mengerti saat ini memang betul yang namanya gempa bumi atau tsunami mungkin tidak terjadi di Jakarta atau di Papua saat ini, atau besok, atau lusa, atau bulan depan, atau tahun depan. Mungkin kita tidak hidup di lingkungan seperti di Libya atau di Irak yang tiba-tiba ada bom, yang tiba-tiba ada roket kemudian menghabisi nyawa dari banyak orang. Tapi satu hal yang penting yang perlu kita ketahui adalah apabila kita mengeraskan hati kita dari panggilan Roh Kudus terus menerus, maka Ellen White mengatakan bahwa panggilan dari Roh Kudus itu akan jadi lemah sehingga suara Roh Kudus tidak akan lagi terdengar dalam hati kita karena kita terus menerus menolak. Di sini juga dikatakan oleh Ellen White bahwa penolakan terus menerus atas bisikan atau panggilan Roh Kudus, dengan penolakan terus menerus atas bisikan dan panggilan Roh Kudus, maka manusia memisahkan dirinya dari Allah. Jadi di sini manusia yang pisahkan dirinya dari Allah, bukan Allah yang pisahkan dirinya dari manusia. Dengan cara apa kita memisahkan diri dari Allah? Yaitu apabila kita tunda-tunda. Apabila Roh Kudus sudah bilang buat sekarang, kita bilang nanti. Oke, berubah sekarang, kita bilang nanti. Nah, apabila kita terus menerus melakukan seperti itu, maka itulah yang kita bilang no more time. Gitu. Karena kita sudah lakukan itu dari dulu, dan sekarang ini kita pada saat kita masih mendengar panggilan Roh Kudus, maka saatnya kita untuk melakukan perubahan. Jadi sama sekali tidak sulit. Saya ingin encourage. Saya bawa beberapa versi buku Ellen White Great Controversy. Di sini saya lihat, oke, ini yang sedang diedarkan, ya kan? Jadi puji Tuhan kita semua bisa
baca ini, saya dengar dari ibu saya bahwa di rumah ada 5. Jadi nggak ada excuse nggak baca, semua harus baca karena ternyata di sini sedang diedarkan, didistribusikan secara gratis, ya kan? Dan saya lihat halaman-halamannya. Di sini halamannya Indo, yang versi Indo 588 halaman, oke? Inggris, yang versi Inggris yang seperti ini ada 363 halaman, oke? Oh sorry, yang versi yang ini 363 halaman. Versi buku yang ini 717 halaman. Nah, kalau mau dibilang tebel, enggak, khususnya buat anak muda. Kenapa? Karena saya lihat buku-buku bacaan anak muda yang Harry Potter itu 750 ke atas halamannya. Dan itu mereka bisa baca sampai 5 jilid, ya kan? Ini 363, bahkan yang seperti ini yang condense cuma 700 halaman. Jadi tidak ada alasan supaya untuk kita menunda-nunda membaca buku Great Controversy. Kalau kita baca Harry Potter, apa yang kita dapati? Paling kalau menurut saya kita baca Harry Potter kita dapat nightmare habis itu, ya kan? Mimpi buruk, ya kan? Melihat naga, melihat muka-muka zombie mungkin yang dari Harry Potter, saya juga nggak tahu karena belum pernah baca bukunya. Tapi mungkin kita dapat mimpi buruk. Tapi kalau kita baca Great Controversy, kita akan mendapat pengenalan lebih baik akan Allah, dan Allah menjanjikan kita keselamatan bukan ketakutan. Jadi bukankah satu pilihan yang obvious gitu, ya kan? Yang kayaknya mau nggak mau pasti lebih baik baca Great Controversy, kemenangan akhir. Oke, 5 menit lagi. Oke. Nah, caranya kan jadi saya udah sampaikan bahwa tidak ada yang menakutkan mengenai buku kemenangan akhir ini. Caranya gimana? Saya waktu itu bisa dengan pertolongan Tuhan menyelesaikan bacaan buku Great Controversy. Saya ingin membagikan bagaimana Daniel, dan cara Daniel untuk berhubungan dengan Allah. Yang pertama, cara kita bisa menyelesaikan, bagaimana kita mau menyelesaikan pembacaan buku ini. Yang pertama, kita harus memiliki ketetapan hati, commitment. Oke, kita target, kita mau selesai pembacaan buku Great Controversy. Sama dalam Daniel 1 ayat 8, di situ dikatakan bahwa Daniel berketetapan hati untuk tidak mengikuti gaya hidup dari orang-orang Babylon. Nah, sama pula kita juga harus berketetapan hati di sini. Kita mau menyelesaikan bacaan buku Great Controversy. Saya ingat waktu awal tahun 2012, saya bilang ke Tuhan, saya bilang, oke, Tuhan, salah satu New Year's resolution saya ingin selesaikan bacaan buku Great Controversy. Dan puji Tuhan, Dia bantu saya. Dia mengirimkan bantuan sehingga saya bisa menyelesaikan bacaan ini. Gak gampang, tapi puji Tuhan selesai. Oke, jadi saya nggak bilang, oh nanti Tuhan kirim bantuan jadi gampang sekali, enggak. Tapi Tuhan akan pastikan kita menyelesaikannya. Kalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan yang membawa hidup kita lebih dekat kepadanya, pasti Dia tidak akan menolak. Pasti Dia akan bantu. Yang kedua, seperti Daniel, kita harus memiliki teman-teman seiman, oke, yang akan membantu kita untuk menyelesaikan bacaan buku ini, atau yang akan membantu kita menopang kita dalam kehidupan kerohanian kita. Ingat, Daniel memiliki berapa teman? 3, ya kan? Sadrak, Meshach, Abednego. Mereka semua, saya percaya bahwa mereka semua saling mendoakan satu sama lain. Pada saat menyelesaikan buku ini, puji Tuhan juga kami memiliki, saya dan Teddy memiliki teman-teman yang saat itu memiliki kerinduan membaca buku kemenangan akhir. Kami bertemu teman-teman kami di Advent Hope saat itu. Mereka sedang melakukan satu program namanya Great Controversy Summer Reading Challenge. Jadi semua orang dikasih buku Great Controversy, kemudian semua orang diundang untuk menyelesaikan bacaan ini dalam 3 bulan. Caranya gimana? Pasti berdoa, dan setiap minggu 3 bab, 3 chapter mereka baca. Dan bila kita selesaikan 3 chapter dalam 1 minggu, maka dalam kurun waktu 3 bulan itu akan terselesaikan. Dan mereka akan selalu saling mengingatkan satu yang sama yang lain, ayo jangan lupa baca Great Controversy. Kalau seumpamanya ada kutipan-kutipan yang bagus dari buku kemenangan akhir ini, mereka akan post di Facebook. Jadi Facebook itu digunakan untuk hal yang positif, yaitu untuk membangun kerohanian kita. Okay? Jadi cari teman yang seiman, yang dapat menopang kita, mendoakan kita dalam kehidupan kerohanian kita. Dan yang ketiga, seperti yang pendeta Robert Walian sampaikan di sini, kita harus banyak mengikuti Daniel, yaitu berdoa, berserah kepada Tuhan, dan meminta pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa merubah karakter kita. Ya.
Kita nggak bisa. Kalau kita senang ke hal-hal duniawi, memang sudah secara alami kita lahir seperti itu. Kita akan menyenangi hal-hal duniawi. Kita tidak bisa merubah karakter kita. Kita tidak bisa merubah yang tadinya senang nonton, contohnya senang lihat Harry Potter, atau saya sendiri kayaknya udah nggak ikut zaman lagi ya, film-film Disney saya udah nggak ngerti film-film apalagi selain Harry Potter, jadi cuma sebut-sebut Harry Potter. Jadi susah untuk merubah keinginan duniawi kita untuk menyukai hal-hal rohani. Tapi Allah berkata, tapi kita percaya bahwa di dalam tangan Tuhan tiada satupun hal yang mustahil. Dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan bahwa Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Dan dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan bahwa sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Sehingga kalau kita balik, dengan kata lain, kalau kita berada di dalam Tuhan, maka kita dapat berbuat banyak, termasuk untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini, pembacaan buku rohani, berdoa lebih setia dan sebagainya. Jadi mari kita ikuti gaya hidup Daniel, sehingga kehidupan kerohanian kita juga boleh semakin didekatkan, dikuatkan, karena waktunya sudah tidak ada lagi. Kita sudah hidup pada akhir zaman, dan seperti yang Daniel lakukan, maka ia berketetapan hati untuk mengikuti Tuhan, untuk melakukan segala aktivitas yang membawa hidupnya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kemudian dia memiliki teman-teman rohani yang mendukungnya dalam perjalanan imannya. Dan yang ketiga, ia setia berdoa dan mencari kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Saya percaya saudara-saudara akan alami sama seperti saya pada saat saudara-saudara menyelesaikan pembacaan buku Great Controversy. Itu saudara-saudara akan melihat betapa indahnya rencana keselamatan Allah. Rencana keselamatan Allah itu tidak berhenti hanya di kayu salib. Hingga saat ini pun Allah masih melakukan pengantara atas dosa-dosa kita supaya bisa diampuni dan kita bisa diterima di hadapan Allah. Jadi rencana keselamatan itu masih berjalan hingga saat ini sampai dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan saya juga percaya apabila kita setia dan membaca Alkitab dan membaca buku-buku nubuatan yang telah Ia berikan, maka tidak mungkin kita tidak mengasihi Allah lebih dalam. Semoga sharing saya ini boleh menjadi dorongan bagi saudara-saudara untuk kita semua dapat setia sampai dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Fanti. Kalau saya boleh tambahkan, Fanti adalah salah satu korban tsunami 2006 bersama Maureen. Mereka juga mempunyai begitu banyak kesaksian. Dan terima kasih, waktunya juga sempit. Kita